Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke bab 15 dari materi yang Anda belikan nih. Ini ngebahas soal pernikahan yang, luar biasa kuat ya, antara sains modern dan Imperium Eropa. Misi kita sekarang, coba bongkar gimana sih rasa ingin tahu ilmiah sama nafsu buat ekspansi kekuasaan itu bisa saling ngasih makan gitu. Dan gimana gabungan ini, ya akhirnya ngebentuk dunia kita sekarang. Oke? Siap ya? Mari kita bedah. Yang pertama langsung kelihatan beda dari sains modern, ini dijelasin di sini juga. Itu sikapnya yang unik. Dia ngaku terang-terangan kalau nggak tahu. Prinsip ignoramus ini. Kedengarannya simpel ya, tapi ini kayak revolusi cara berpikir loh. Beda sama tradisi ilmu sebelumnya yang kayaknya udah pede punya semua jawaban, sains modern malah maju karena sadar, kita masih banyak nggak taunya nih. Iya, betul. Dan yang menarik banget, mentalitas belum tahu ini munculnya barengan. Dan kayaknya nyambung gitu sama cara pikir para penjelajah Eropa di abad 15-16. Oh ya? Gimana tuh nyambungnya? Beda sama penakluk-penakluk sebelumnya, mereka ini justru berlayar ke tempat jauh karena sadar peta mereka itu bolong-bolong. Ada semacam kerendahan hati soal pengetahuan gitu, yang ironisnya malah bikin mereka unggul. Mereka aktif nyari pengetahuan baru, karena ya itu tadi, sadar belum punya. Jadi ini bukan sekedar hubungan biasa ya, tapi kayak udah saling tergantung banget gitu. Sains modern kan risetnya mahal ya, jadi butuh dana, butuh perlindungan dari penguasa, kayak Imperium ini. Betul. Terus sebaliknya, Imperium yang lagi getol ekspansi, ya butuh banget hasil dari sains. Peta yang benar, teknologi baru, cara memahami daerah jajahan biar sukses gitu kan. Danai penuh oleh kerajaan Inggris. Ya, yang ke Pasifik itu kan. Nah iya, tujuannya tuh ganda. Satu sisi ya buat klaim wilayah baru di Pasifik. Tapi sisi lainnya itu misi ilmiah gede-gedean. Mereka pulang bawa data astronomi, botani, zoologi, antropologi, banyak banget. Dan data itu langsung berguna ya buat Inggris. Langsung relevan dan bisa dieksploitasi. Bahkan dampaknya ke hal yang praktis banget deh. Penyakit skorbut misalnya. Itu kan momok banget buat pelayaran jauh berabad-abad lamanya. Ah iya, yang bikin gusi berdarah itu ya. Iya betul, itu akhirnya bisa ditaklukkan berkat metode ilmiah. Ada eksperimen terkontrol oleh James Lind tahun 1747 yang ngebuktiin kalau buah sitrus itu manjur. Oke, terus? Nah, pas Angkatan Laut Inggris akhirnya mau pakai temuan ini, jangkauan sama daya tahan armada mereka langsung naik drastis. Ngatasin skorbut itu bukan cuma soal kesehatan pelaut, tapi jadi keuntungan strategis yang luar biasa. Ini yang ikut memungkinkan dominasi mereka di lautan. Wah, gila juga ya. Jadi penemuan kayak obat skorbut itu bukan cuma kemajuan medis, tapi secara strategis bikin jangkauan kekuasaan Eropa jadi makin luas. Kuat banget ya koneksinya. Banget. Ini kayak sains ngasih buku panduan lengkap gitu ya, buat nguasain dunia baru. Mulai dari cara navigasi, senjata, sampai ngerti sumber daya alamnya, bahkan penyakit dan bahasa orang lokalnya. Bisa dibilang begitu. Ilmu kayak linguistik aja contohnya, itu ikut berkembang pesat karena ada dukungan dari Imperium. Oh ya, contohnya? Contoh klasiknya itu Sir William Jones di India. Dia kan belajar Sanskerta secara sistematis tuh. Nah, dia nggak cuma bikin penemuan linguistik penting, kayak nemuin hubungan antara bahasa Eropa dan India, jadi rumpun Indo-Eropa, tapi secara praktis, temuannya itu bantu Inggris buat ngerti hukum dan struktur sosial di India. Jadi lebih gampang ngaturnya ya? Jelas. Pengetahuan itu jadi alat vital buat administrasi kolonial yang efektif. Jadi benar kata pepatah, dalam konteks ini, pengetahuan itu ya kekuatan. Tapi seperti yang disinggung juga di sumbernya, hubungan erat ini kan ada sisi gelapnya juga ya. Sains dipakai buat tujuan yang ya kurang baik lah. Betul sekali. Ini bagian yang penting banget buat kita pahami. Sains, apalagi disiplin yang waktu itu baru banget berkembang, kayak biologi sama antropologi, itu sering banget dipolitisasi. Maksudnya? Ya, dipakai buat ngasih pembenaran yang kedengerannya ilmiah gitu, buat gagasan kalau ras Eropa itu superior. Seolah-olah mereka punya hak, bahkan tugas mulia gitu, buat merintah bangsa lain. Wah. Ironisnya, teori linguistik Jones tadi soal bahasa Arya kuno itu kemudian dipelintir jadi teori rasial. Diklaim kalau bangsa Eropa itu keturunan ras unggul yang ditakdirkan buat menguasai dunia. Ini contoh nyata gimana produksi pengetahuan bisa nyampur banget sama kepentingan kekuasaan.
Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa bisa dibilang perkawinan antara sains yang didorong rasa nggak tahu, sama imperium yang didorong ambisi menaklukkan ini, jadi mesin utama di balik ledakan dominasi Eropa? Eropa yang mungkin di tahun 1750-an belum sekuat raksasa Asia, tiba-tiba 1 abad kemudian bisa nguasain sebagian besar dunia gitu. Kalau berdasarkan argumen di materi Anda ini, jawabannya cenderung iya. Sains modern dan imperium Eropa itu digambarkan tumbuh bareng dalam siklus yang saling menguatkan secara dahsyat. Jadi kayak spiral gitu ya? Betul. Sulit ngebayangin lompatan ilmiah secepat dan sebesar itu tanpa sumber daya, data, dan akses global yang disediain sama imperium. Sebaliknya, dominasi global Eropa juga kayaknya nggak mungkin terjadi tanpa kontribusi sains. Dari kapal sampai senjata ya? Iya, mulai dari kapal yang lebih canggih, senjata yang lebih mematikan, kemampuan bertahan hidup di iklim baru, bahkan sampai ke ideologi rasisme ilmiah tadi sebagai pembenar. Hampir semua cabang ilmu modern kalau dilacak ada akarnya di era imperial ini. Jadi pernikahan antara rasa ingin tahu ilmiah dan ambisi imperial ini benar-benar salah satu kekuatan pengubah sejarah modern yang paling dahsyat ya? Bawa kemajuan luar biasa di satu sisi? Sekaligus konsekuensi yang sangat merusak di sisi lain. Persis. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Kalau kita lihat sejarah simbiosis yang rumit dan kadang problematis ini, gimana caranya kita hari ini bisa lebih waspada? Gimana kita bisa mastiin kalau pencarian pengetahuan ilmiah itu bisa berjalan ya, sejauh mungkin independen dari agenda kekuasaan atau potensi eksploitasi, yang mungkin nggak selalu kelihatan jelas. Sesuatu untuk dipikirkan mungkin ya.